juga perlu mengevaluasi beberapa kegiatan, misalnya terkait dengan peringatan hari besar. Nah itu peringatan hari besar tahun 2020 ini untuk penyelenggaraan sholatnya dipikir berjalan lancar walaupun COVID kan gitu nih kan. Kemudian terkait dengan apa namanya itu, sebentar lagi kita menghadapi peringatan 1 Muharram dan cukup miris memang ya desa gitu nih akhir-akhir ini memang cukup diterpa badai kan, walaupun memang itu bukan kena kita kan, bukan kena kita, tetapi ini juga menjadi cerminan desa. Jadi kalau yang itu tuh kacangnya viral tuh, wah luar biasa. Sehingga ya segala udah mau ngubungi, ngapu lah. Itu tuh kuat, bukan kena kita kan gitu. Harapan kita kan tidak terjadi yang itu kan. Nah juga itu mungkin seperti aku ke depan, makanya aku sebenarnya mendorong kegiatan pengajian di tingkat masing-masing dusun itu ya dilakukan, ditingkatkan. Nah, itu sebenarnya kan gitu. Bagaimana kita mendorong. Jadi dengan kita pengajian itu siapa tahu ada hidayah yang masuk ke dalam diri ini kan, untuk bisa memperbaiki diri ya lebih baik. Terima kasih Pak Imam. Kemudian itu kalau kita diskusi sama-sama lah. Kalau LPM, karena kami melihat belum, ya jujur lagi kita bicara kan, mungkin peran fungsi dari LPM belum terlalu bisa berjalan karena mungkin memang baru barang nih kan, baru mungkin secara kelembagaan terstruktur LPM ini baru tahun 2019 nih lah, sehingga mungkin terkait dengan peran dan fungsinya belum juga terlalu dipahami. Tetapi secara perlahan berangsur harapan kita ini bisa ditingkatkan. Sama dengan perangkat keagamaan tadi itu. Jadi surat keputusan kepala desa terkait dengan perangkat agama itu bunyinya pertama adalah dia menghidupkan masjid. Itu tugas utamanya itu. Kemudian yang kedua menyelenggarakan ibadah 5 waktu di masjid, mendorong pengajian-pengajian, kegiatan-kegiatan keagamaan di tengah-tengah masyarakat, dan itu terkatur di dalamnya itu misalnya apa namanya itu sembahyang jemaah, ibadah meninggal itu tidak masuk dalam tugas, tetapi dia menjadi bagian dari apa namanya tanggung jawab sosial. Maksud aku itu kalau pas giliran itu rajin, pas giliran itu mercis go, jadi agak bertentangan. Maksud aku itu diimbangi, bukan tidak boleh, diimbangi. Gitu. Jadi kegiatan-kegiatan demikian itu kita butuh membangun kesadarannya. Nah itu. LPM dari itu juga mungkin terkait dengan baru-baru ini kami memandatkan dengan LPM terkait dengan barang persatuan kita. Nah, itu menjadi tanggung jawab LPM. Dengan demikian menurut aku ilmu ini kalau itu bisa kita tata dengan baik. Nah, mungkin persilakan ketua LPM dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Desa yang telah memberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang bisa kami sampaikan. Pertama-tama kami dari lembaga LPM menyangkut itu tadi, yaitu masalah pertama, masalah alat persatuan. Sebenarnya bukan kami tidak galak merawatnya tuh. Beberapa hari yang lalu tuh memang Pak Kades ngomong itu diserahkan dengan LPM. Tapi kami pikir tidak cukup dengan Pak Kades yang tahu tuh. Seluruh masyarakat harus tahu bahwa itu ngurus LPM. Jadi kami akan ngurus kalau memang diserahkan dengan kami. Maka itu akan dirawat. Maka tuh setelah itu masyarakat pun tidak bisa ngambil baik itu. Termasuk walaupun itu perangkat desa ini nak dibawa ke bawah balai, dibawa puskesmas, tidak bisa dibawa baik. Kalau telah diserahkan dengan LPM, kalau kami lah ngurus maka setelah itu kami perhatikan itu kan tempatnya belum pulau UDM, maka tuh kebilah maka Pak Kades geraknya untuk teroyong apa pagi atau lusa kan kita sama-sama menyiapkan badan dengan layak. Surat penugasan itu.
Jadi sebenarnya pada prinsipnya kita sudah memandatkan sepenuhnya kepada LPM. Suratnya insya Allah selesai dalam hari ini, selesai surat resminya. Nah, kalau dari serakatul diem kan, nah serakatul diem, tinggal lagi soal administrasi surat lagi. Nah itu menurut kami menjadi penting dikuatkan dengan surat. Nah dengan demikian sebenarnya beliau sudah menjadi tanggung jawab melekat di LPM untuk bisa melakukan pengkoordineran. Makanya maksud aku itu rapat di tingkat LPM. Dan LPM itu kan ada ketua, ada anggota, diundang, diajak rapat. Nah itu. Nah persoalan misalnya kata LPM kita gotong royong gitu, nah kami milu. Jadi kau itu dulu harus nunggu Pak Kades misalkan itu. Kami milu ikut itu. Tapi dia enggak tuh. Nah, jadi kalau misalnya harus nunggu Pak Kades siap, ya aku di rumah kayak ini, dia berhenti sibuk maju sehingga tiap hari. Nah, nah, jadi kalau misalnya ada ini instruksi Pak Kades itu ini itu klub. Jadi tak itu misalnya kan. Inisiatif itu yang paling penting menurut kami, karena itu secara sudah kita serahkan. Nah, kemudian terkait dengan pengelolaan itu disepakati di tingkat LPM. Misalnya itu per lokalnya kalau cuma minjam 25.000 uang kasnya misalnya kan gitu. Jadi kalau dua lokal 50.000 untuk biaya nyusunnya, untuk biaya perawatannya misalnya kan. Nah itu. Nah selama ini boleh itulah gitu kan. Nah itu. Cuman kita tidak tetap cover ini, tapi berapa bemakai sekian kira-kira oleh itu mungkin selama ini yang terjadi. Wow. Nah saya pikir itu penting untuk merawat alat-alat kita. Ya tujuannya ya untuk inilah, untuk alat kita itu kan. Nah, maka kita perbaiki. Jadi maksud aku itu kenapa aku serahkan kepada LPM itu supaya beban kepala desa itu ya berkurang maksud itu kan. Nah inilah doa yang ngurusin ini LPM kayak gitu. Jadi itu yang mungkin perlu didasari. Kemudian terkait dengan kegiatan seni budaya, silakan Pak, tidak ada masalah. Itu namanya program kerja LPM. Makanya rapat di tingkat LPM, musyawarah kita laksanakan acara ini. Kalau dengan kepala desa itu kan ya mengetahui paling-paling itu persetujuan. Sepanjang itu positif bagi aku entahlah. Nah itu sepanjang dia menjadi kegiatan-kegiatan yang positif. Anak-anak muda gitu masuk itu kan. Itu bagian dari pemberdayaan, karena LPM itu lembaga pemberdayaan masyarakat. Nyemano bae, nyemudo silakan diberdayakan. Yang tino silakan diberdayakan. Yang lanang silakan diberdayakan. Yang tua diboleh itu, silakan gitu. Jadi maksud aku itu masuk ke dalam ranah lingkup dari LPM. Kemudian membangun semangat kegotong royongan. Nah, itu termaktub di dalam surat keputusan yang terkait dengan LPM. Membangun semangat kegotong royongan itu menjadi penting, karena itu adalah khas kita. Nah itu adalah khas bagian dari kehidupan masyarakat kita kan gitu. Nah itu untuk terkait dengan LPM nih. Kalau maksud aku itu selaku ketua, undang anggotanya, ajak rapat video yang harus dilakukan yang disebut dengan program kerja. Nah itu dilaksanakan. Sepanjang itu positif, kami bantu, kami dukung. Nah itu maksud bukan gitu. Nah misalnya pencak silat seni misalnya kan gitu. Nah kalau misalnya itu sudah bisa dilakukan kegiatannya itu, nah tahun depan misalnya ya diusulkan ke APBDes misalnya kan gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh desa untuk kegiatan tersebut. Tapi aku berprinsip sebuah, tidak membentuk. Kalau misalnya dianggarkan baru mulai, rusak, nggak bisa lanci dia. Tapi kalau nyala berjalan kita bantu, mudah-mudahan tetap berjalan.